Hai sahabat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Nah, kita mulai dari informasi dari perhelatan ASEAN Para Games ke-11 di kota Surakarta. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana Joko Widodo secara resmi menutup perhelatan ASEAN Para Games tersebut di Stadion Manahan Solo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku bangga bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah ASEAN Para Games pada tahun ini. Indonesia sangat bangga bisa menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 ini. Terima kasih atas partisipasi 1.248 atlet dari negara-negara ASEAN. Terima kasih telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan. Dan dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022 saya nyatakan ditutup malam hari ini. Wah, ini luar biasa, Mas. Bukan cuma Indonesia yang puas, seluruh masyarakat ASEAN itu puas. Dan kemarin kita kedatangan Presiden APC ya dari Abu Dhabi. Dia juga heran, Indonesia bisa melakukan seperti ini dalam tempo 6 bulan. Wah, semuanya luar biasa memang. Saya juga terharu waktu pembukaan pertama kali kemarin itu, saya terharu sampai nangis saya. Karena saya nggak nyangka kalau ini bisa jadi seperti ini. Wow, sangat luar biasa banget ya, dalam waktu yang sangat singkat itu bisa wah seperti ini. Memang ada beberapa kendala, tapi ya mungkin next-nya bisa diperbaikin lagi. Tapi approach lah buat Surakarta. Beralih ke informasi yang lain, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Basin mengajak kader TPPKK di Kabupaten Malang bersama-sama untuk memberantas demam berdarah di Kabupaten Malang. Berikut liputannya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksik Emil Dardak, mengajak para anggota TPPKK di Kabupaten Malang untuk melek soal demam berdarah dan menjadi agen yang memberantas serta menghambat penyebarannya. Untuk musuh di masa kini bukan cuma COVID-19, tapi juga kasus demam berdarah yang telah lama ada bersama kita. Dan harapannya kepada para ibu yang tergabung dalam TPPKK, yaitu para ibu adalah sosok agen pembangunan kesejahteraan Indonesia di lingkungan keluarga. Sementara itu, para ibu TPPKK tersebut diharapkan juga dapat menerapkan pencegahan dengue di rumah masing-masing, sebab dengan itu mereka dapat berkontribusi dalam penurunan kasus dengue di Indonesia. Sementara itu, Indonesia diwakili KRI I Gusti Ngurah Rai mengikuti RIMPAC 2022, yaitu latihan maritim terbesar di dunia yang diselenggarakan di perairan Hawaii, Amerika Serikat. Analis keamanan maritim menilai Indonesia punya peranan penting dan utama dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Berikut liputannya.
Dari pangkalan bersama Pearl Harbor Hickam, KRI I Gusti Ngurah Rai berangkat menuju wilayah latihan perairan Pasifik sekitar Hawaii, setelah sebelumnya mengikuti Harbor Phase atau fase latihan di darat. Kapal-kapal ini akan diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok kapal yang memiliki tugas yang berbeda-beda, mendaratkan pasukan, melaksanakan berbagai aspek peperangan melawan simulasi ancaman udara, kapal permukaan maupun kapal selam, dan kita akan melaksanakan manuver, penembakan senjata, dan komunikasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi secara ringkasnya kita melaksanakan simulasi atau latihan operasi militer sesungguhnya di laut dan di darat. 1 peleton marinir juga ikut serta dalam latihan maritim terbesar di dunia ini, yang keseluruhannya melibatkan 26 negara, termasuk Indonesia, dan sekitar 25.000 personel militer, 38 kapal perang, serta 4 kapal selam. Tak sekedar latihan perang, kerjasama patroli kawasan untuk menjaga wilayah maritim juga dikomunikasikan. And as far as enforcing the international rule-based order and then protecting their sovereignty and the natural resources that are currently residing in their exclusive economic zones as well, will be on the partner nation of waters that they are actually patrolling to enforce those laws and treaties as well. RIMPAC 2022 berlangsung dari 29 Juni hingga 4 Agustus. Rim of the Pacific Exercise atau latihan bersama Lingkar Pasifik tahun ini kembali digelar dalam skala penuh setelah sebelumnya dibatasi karena pandemi COVID-19. Pada RIMPAC 2018, Tiongkok batal diundang Pentagon pasca militerisasi pulau di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Tiongkok sempat ikut latihan bersama pada tahun 2014 dan 2016. Menyusul ketegangan AS dan Tiongkok, AS menolak RIMPAC disebut ditujukan menghadapi Tiongkok. RIMPAC itself is not oriented against any particular nation-state actor in particular, but it does demonstrate the solidarity of all of its participants to the international rules-based order and the principles of sovereignty, of freedom of the seas, of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Indonesia termasuk negara yang akhirnya tegang dengan Tiongkok karena tumpang tindih klaim antara 9 garis patah Tiongkok dan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Analis keamanan maritim menilai Indonesia punya peran penting. Indonesia will be assuming the chairmanship of ASEAN again in 2023. And I think should it choose to prioritize it, it can really use that as a window for pushing forward ASEAN action on maritime security in a much more robust and kind of tangible way. Menurut Jay Benson, tantangan modern keamanan maritim di kawasan saat ini termasuk meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk lewat laut, transaksi perdagangan ilegal, hingga pencurian dan penangkapan ikan secara ilegal. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Di Surabaya ternyata terdapat kampung yang cukup unik, yaitu Kampung Semanggi, di mana di kampung tersebut banyak yang membuat dan menjual makanan khas Surabaya, yakni semanggi. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Penjual semanggi itu tahun 60 Mas. Tahun 60 terus akhirnya diteruskan sama anak-anaknya untuk penanaman semanggi itu 1 bulan untuk penanam mulai awal penanam semanggi itu 1 bulan baru bisa dipanen. Setelah 1 bulan dipanen, nanti panennya lagi itu sekitar 3 minggu atau 2 minggu. Dari Kampung Semanggi bisa untuk dibikin edukasi atau wisata semanggi, Mas. Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.
Sampai jumpa.